Part 4, OTW malam pertama. Oke, semangat Nara, kamu pasti bisa. Dia yang minta duluan, bukan aku. Lagi pula dia suamiku. Cukup sekali ini bukan? Yang penting uangku cair. Setelahnya pasti hari-hari kami akan kembali seperti biasa. Kutapaki satu demi satu lantai marmer di lantai 2, menatap ke jam besar yang berada di ujung ruangan. Masih sore, gumamku. Masih banyak waktu yang kupunya sampai Om Sombong itu datang. Banyak yang harus kupersiapkan di kamarku sendiri. Kutarik napas dalam-dalam, langkahku berhenti kala sampai di depan kamar Om Saga. Menatap ke pintu dengan ukiran klasik itu, ingatanku berputar pada kejadian sebulan lalu. Jujur saja ini mengagetkan, karena di malam pertama dia bilang tak akan pernah menyentuhku jika aku tak mau. Malam itu pria yang memakai tuxedo berwarna putih tulang selaras warnanya dengan gaun pengantin yang kukenakan datang menghampiriku yang mematung di depan anak-anak tangga. "Kamu sedang apa? Tak lelah?" tanya Om Saga. Pria itu bicara sambil mengurut lehernya, sama sekali tak tampak bahwa dia menginginkanku malam itu. Pria yang kupikir akan melahapku setelah mengusir semua orang. Padahal aku sendiri sangat gugup sampai tak tahu apa yang mesti kuperbuat setelah ruang-ruang privasi kami sepi. Ya, usai akad, Om Saga memberi waktu 2 jam agar tempat itu sudah selesai dibereskan. Tak boleh ada orang, bahkan sampai sekarang pelayan hanya boleh masuk di jam-jam tertentu saja. Untung saja rasa takutku pada suasana sepi hanya ketika berada di luar rumah. Bukan rumah yang memberiku keamanan, karena sebelum menikah pun aku sudah sering kemari, tentu saja saat Om Saga tak ada di rumah. Selama orang-orang membereskan pekerjaan, selama itu pula dia berbincang denganku dan keluarga yang datang. Suasana tampak canggung kalau saja bukan Princess Nara yang jadi istrinya. Aku terbiasa menghadapi orang banyak, tapi tidak dengan lelaki yang menganggapku seorang wanita di depanku waktu itu. Aku lelah Om." "Yah lelah." "Oh," sahutnya datar. "Kalau begitu tidurlah." Pria itu berjalan begitu saja melewatiku, mendahului menapaki anak-anak tangga. Langkahnya pelan tanpa beban. Hanya saja aku bisa melihat urat lelah di wajah tampannya. Kenapa aku mengatakannya tampan? Walau tampan tetap saja dia itu sudah tua. "Om," panggilku kala itu. Ku beranikan diri memanggilnya. Pria itu berhenti, membalik tubuh menatapku. Ya, dua alisnya yang tebal terangkat. Aku bingung harus bicara apa. Masa iya mau ngomong soal anuan? Malu. Di mana harga diriku sebagai selebgram dengan followers 250k. Om Saga malah tersenyum. "Tidurlah bocah, aku tak akan menyentuhmu jika kamu tak mau," ucapnya. Apa? Awalnya aku tak menyangka. "Bibi sudah menyiapkan kamarmu di samping kamarku. Aku pikir kamu tak mau sekamar denganku. Tapi kalau kamu mau masuk ke sana ya silahkan saja." "Apa?" Mataku melebar. Aku bingung dengan kata-katanya. Tapi benar, selama sebulan dia tak pernah merayu atau memintaku melakukan itu. Yah, dia orang sibuk, mana ada waktu buat ke kamarku. Kadang pulang saja tengah malam. Sejak itulah aku merasa hidupku bebas, tak perlu mengatasi traumaku karena harus melakukan itu. Sudah ya, aku lelah sekali," ucapnya lagi, lalu melangkah pergi meninggalkanku ke kamarnya lagi. Notif ponsel membuatku terhenyak. Bayangan Om Saga saat dulu meninggalkanku ke kamarnya menghilang. Kuraih ponsel di saku saat kubuka ada 2 chat bertengger, Alvin dan Mina. Kubuka Alvin lebih dulu. "Kalau kamu perlu bantuan untuk menjelaskan pada suamimu, aku akan melakukannya," aku mendesah. Tampaknya sepupuku itu khawatir. Dulu aku bilang tak akan melakukan hubungan dengan pria, bukan berarti tidak berusaha melakukan dengan suamiku sendiri. Jelek-jelek gini aku juga takut laknat malaikat. Ya, aku punya trauma sebenarnya. Trauma yang dimulai sejak hari kematian mama. Namun aku juga punya kewajiban pada tim, membayar gaji mereka yang sudah lelah. Mungkin aku belum solehah,
Tapi aku tahu kalau menahan hak orang lain adalah perkara zolim. Timku harus digaji segera karena membayangkan sendiri saat hakku tak terpenuhi. Seperti sekarang misalnya, aku merasa berhak atas uang 5 juta dolar dan terus mengharapnya selama sebulan. Namun, rupanya itu tak akan menjadi hakku selama aku tak tidur dengan Om Saga. Chat dari Alvin tersebut hanya kubalas dengan emot senyum. Lalu beralih ke pesan Mina. Kak, ada nggak 1 juta dulu? Aku mau nebus obat ibu. Maaf. Tuh kan apa aku bilang. Makin bulat saja niatku untuk mendapat uang itu. Insya Allah besok pagi ya, Min. Maaf banget aku belum dapat uangnya. Sen. Ya Tuhan, gini amat nasibku. Padahal sebelumnya semua baik-baik saja. Tapi Engkau menguji orang baik ini dengan ujian kekurangan uang. Oh, ini sungguh berat. Kalau orang bilang aku ini seperti tikus yang mati di lumbung padi. Maafkan aku, Mina, aku mendesah. Apa aku pinjam papa saja ya? Tapi nanti papa banyak nanya lagi. Enggak lagian aku juga perlu uang dari Om Saga untuk keperluan lain. Nanggung, malam ini akan kuambil ke pekerjaannya. Wahaha, sangat semangat Nara, semangat. Kulangkahkan kaki menuju kamarku sendiri. Pertama sebelum mandi, kubuka internet, mencari artikel bagaimana melakukan malam pertama tanpa sakit. Kubaca dengan perlahan-lahan. Ya Tuhan, kenapa aku seperti pelacur saja, rela buka artikel dengan bisa dapat uang. Apa bedanya dengan menjual diri? Enggak, aku kan sadis. Aku kan gadis soleha seperti kata followerku. Ini bukan menjual diri tapi melayani suami. Mataku melebar saat menemukan sebuah gambar. Apa? Gancet? Astagfirullah. Aku menutup mulutku sendiri. Sengadah-ngadai ini artikel. Kenapa muncul di pencarianku? Bikin panik saja. Tak berhenti menggeser layar, akhirnya aku baca lagi. Kalimat-kalimat setelahnya sungguh mendamaikan jiwa. Itu kenapa harus rileks? Oke, aku bisa rileks. Aku akan rileks begitu membayangkan uang 5 juta dolar masuk rekeningku. Dengan gugup aku memasuki kamar Om Saga, kamar yang tak pernah kumasuki meski ruangan itu tidak pernah dikunci. Sebenarnya aku harus memakai link ngeri, tapi karena belum ada cinta di hatiku ataupun di hatinya, untuk apa melakukan itu? Aku mencebik sambil mengelilingi kamar suamiku yang sangat luas. Cek, cek. Aku pikir aku sudah paling kaya, tapi ternyata aku hanya bisa geleng-geleng melihat kamar megahnya. Apa aku pindah ke sini saja? Hahaha. Aku bicara tidak-tidak untuk mengendalikan kegugupan sendiri. Hanya untuk malam ini. Namun sudah jam 9 Om Saga tak juga datang. Apa aku telepon saja? Tidak, aku menggeleng. Ya Tuhan, kasihan Mina kalau gini. Aku mendesah dan berpikir sebuah ide. Ya, aku harus minta tolong pada Alvin. Akhirnya aku kirim chat pada sepupu yang selalu bisa diandalkan itu. Tolong dong, transfer Sujata dulu ke rekening ini. Kukirim sebuah gambar yang menunjukkan nomor rekening Mina. Oke, ya Tuhan, Alvin baik banget, makasih ya. Sip, sudah kejadian. Apa? Tidur sama suamimu? Aku tersenyum sinis membaca pesannya. Kenapa juga harus membahas ini dengan Alvin? Lagi pula bagaimana bisa sudah terjadi? Suamiku tak datang, tak ada kabar, dan aku malu menghubungi duluan. Entahlah apa Om Saga benar-benar tak memikirkan pernikahan kami. Apa dia pria yang gila kerja? Apa jangan-jangan dia tak normal? Atau punya simpanan? Kenapa sama sekali tak memintaku melayaninya? Dia sangat dingin. Tiba-tiba saja aku merasa kesal karena diabaikan.